Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita baca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Bagaimana kabar hari ini? Ada yang tidak hadir? Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, saya absen dulu. Siapkan sudah Dion, Ayo, bagaimana kabarnya? Busnya, hadir Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Asmawati Tadudi. Jadi sahabat hadir semua ya? Iya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, ya, semua peserta berdiri. Kita stretching supaya belajarnya kita pada pagi hari ini kita supaya lebih semangat ya. Iya Bu. Ikuti Bu Guru. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berawal mulia, berkebijakan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, semua peserta duduk. Saya ingin dong bertanya, tadinya pelajaran pertemuan pertama? Masih Bu. Tentang apa? Tentang dasar negara. Oke, kalau masih ingat, terus saya mau bertanya. Ya. Sebutkan 3 tokoh pendiri dasar negara. Siapa yang ingat? Oke. Pertama Insinyur Soekarno, kedua Muhammad Jamil, ketiga Soekarno. Oke. Nah, berikutnya kalau masih ingat lagi, apa kepanjangan dari BPUPKI? Badan Pendidik Usaha Bersama Kemerdekaan Indonesia. Oke. Di dalam perumusan dasar negara, tentunya BPUPKI membentuk kelompok kecil. Apa namanya kelompok kecil apa itu? Panitia 8 dengan panitia 9. Oke. Jadi untuk hari ini, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya. Sekarang coba diperhatikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini melalui bahan ajar dan PPT, peserta didik dapat menganalisis kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Nah, yang kedua, melalui bahan ajar diskusi, poin-poin peserta didik dapat menjelaskan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Pada tujuan pembelajaran yang kedua, di sini kita melihat bahwa nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di situ terdapat lima sila. Ya, yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di dalam sila ketuhanan yang Maha Esa di situ ada implementasinya. Nah, yang pertama di situ bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Oke, lanjut yang kedua, sila yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentunya di sini mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan hak dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita sebagai manusia tidak boleh semena-mena terhadap orang lain. Ya, kita harus gemar di dalam mengikuti kemanusiaan. Itu masuk dalam sila kedua. Oke, lanjut. Yang sila ketiga, persatuan Indonesia. Tentunya di sini mampu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara. Oke, lanjut ya pada sila keempat, yaitu kerakyatan
menjelaskan bahwa sebagai warga negara tentunya setiap manusia mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Ya. Lanjut, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah di situ perlu kita ketahui bahwa mengembangkan kekeluargaan, sikap gotong royong, ya, bersikap adil. Nah tentunya di situ mengembangkan perbuatan yang luhur, mencerminkan sikap suasana kekeluargaan, ya, dan kegotong royongan. Dan berikutnya mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Ya, di dalam sila kelima apa saja kira-kira di dalamnya implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Sila kelima mengembangkan perbuatan yang luhur, ya, adanya kekeluargaan dan kegotong royongan. Dan berikutnya mengembangkan sikap adil. Dan berikutnya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Oke, mungkin untuknya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tentunya setelah itu ya masing-masing peserta didik silakan dibantu kelompoknya. Ya. Oke, sudah terbentuk semua kelompoknya. Kalau sudah, di sini saya akan membagikan lembar LKPD dan bahan ajar untuk kalian selesaikan. Silakan dikerjakan lembar LKPD-nya. Sudah, berarti kita melangkah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya Nuraini Salim dari kelompok 1. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi kedudukan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Langsung saja kita masuk pada materi pertama dengan judul kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Dapat diartikan sebagai tugas yang terkandung dari nilai Pancasila. Sedangkan kedudukan menunjukkan tingkatan yang dimiliki oleh nilai Pancasila baik dalam negara, masyarakat, dan bangsa Indonesia. Pancasila adalah posisi atau tempat Pancasila dalam tatanan kehidupan bangsa dan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.
Berikutnya yang terakhir adalah Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, yaitu gambaran ideal atau harapan bangsa Indonesia yang ingin mencapai melalui perjuangan bersama. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Saya berikan kesempatan kepada kelompok penanya. Ada yang mau bertanya? Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan saya dari kelompok 4 ingin bertanya. Mengapa Pancasila begitu penting bagi bangsa Indonesia? Mohon dijelaskan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menanggapi pertanyaan tersebut. Mengapa Pancasila begitu penting bagi bangsa Indonesia? Baik, karena Pancasila mengakui bahwa Tuhan Yang Maha Esa merupakan dasar bagi keberlangsungan hidup manusia, sehingga dapat memberikan rasa hormat dan kehormatan yang tinggi terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada penanya. Kenapa Anda katakan Pancasila mengakui bahwa Tuhan Yang Maha Esa merupakan dasar bagi keberlangsungan hidup manusia dan bangsa? Tolong dijelaskan. Ya, oke. Mungkin dari kelompok lain yang bisa menanggapi dan jawab. Membantu dari kelompok 1. Saya dulu, ya silakan Mbak Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menambahkan jawaban dari kelompok 1, yaitu karena di dalam Pancasila, sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa adalah yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut masing-masing individu, dengan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, saling menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda, sehingga kerukunan hidup dapat terbina. Terima kasih. Kita kembalikan kepada kelompok penanya. Bagaimana atas jawaban yang ditanggapi dari kelompok 2 ya? Terima kasih. Atas jawabannya saya sudah merasa puas. Baik, lalu saya berikan kesempatan lagi kepada kelompok penanya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Saya dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan. Jelaskan apa arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menanggapi pertanyaan tersebut. Jelaskan apa arti penting Pancasila bagi bangsa Indonesia dan pandangan hidup Indonesia. Baik, Pancasila sebagai dasar negara memiliki kedudukan yang istimewa dalam sistem hukum dan tatanan pemerintah. Sedangkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah seperangkat nilai dan prinsip yang membimbing perilaku, moralitas, dan etika hidup individu dan masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada kelompok penanya. Terima kasih. Saya akan menanggapi kembali jawaban Anda. Mengapa Anda katakan Pancasila sebagai dasar negara memiliki kedudukan yang istimewa dalam sistem hukum dan pemerintahan Indonesia? Jelaskan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menanggapi kembali. Pancasila memiliki kedudukan yang istimewa karena Pancasila diakui sebagai ideologi negara dan menjadi landasan utama bagi penyusun konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada kelompok penanya. Baik, terima kasih. Saya sudah puas dengan jawaban yang Anda berikan. Baik, terima kasih. Demikianlah itulah hasil diskusi kelompok kami pada pagi hari ini.
Dan saya tutup, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dari kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Saya dari kelompok 2. Selanjutnya mengenai implementasi dan integrasi video pertama yaitu keuangan yang berkelanjutan. Terdapat yang pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan kesatuan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takut terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, mengembangkan sifat saling mencintai sesama manusia. Yang kedua, mengembangkan sifat saling menjaga dan tetap bersama dan bangsa. Dan yang terakhir, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Selanjutnya berjalan kepada masing kelompok untuk melakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelum saya bertanya, pada sila persatuan Indonesia terkandung nilai-nilai di antaranya adalah berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air dan bangsa. Tolong berikan contoh suatu sikap kita sebagai siswa yang menjaga persatuan bangsa. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saya akan menjawab karena sikap kita sebagai siswa yang menjaga persatuan yaitu dengan tidak tawuran, adanya toleransi atau menghargai agama yang berbeda dan tidak membedakan teman atau memilih teman. Terima kasih, saya persilakan kembali kepada kelompok teman. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf, di sini saya kurang setuju terhadap salah satu contoh sikap sebagai siswa yang menjaga persatuan bangsa, yaitu pada adanya toleransi atau menghargai agama yang berbeda. Bukankah itu masuk pada sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu salah satu nilai silanya saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah. Terima kasih, mohon tanggapan kembali. Baik, terima kasih. Berdasarkan pemaparan yang Anda berikan, memang benar bahwa toleransi atau menghargai agama yang berbeda merupakan salah satu nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, sikap ini juga bisa masuk ke sila kelima. Maksudnya ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Bahwa persatuan Indonesia dengan tidak menyinggung yang harus agama yang tidak itu sudah masuk pada persatuan Indonesia. Terima kasih, silakan saya kembalikan berbaik ada ongkos silakan kepada kelompok lain yang ya. Oke. Tapi atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, di sini saya akan bertanya mengenai perundungan. Kita ketahui bersama bahwa di sekolah sering terjadi perundungan atau pembulian. Coba jelaskan itu masuk sila berapa? Kembali kepada kelompok yang baik, terima kasih. Saya bertanya bahwasanya perundungan atau pembulian masuk ke sila berapa? Jadi perundungan atau pembulian itu masuk ke sila yang kedua. Karena pada sila kedua menekankan kita tuh saling mencintai sesama manusia, tidak dengan terhadap orang lain dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Saya akan berikan kepada kelompok kepada kalian. Ya, oke. Terima kasih atas jawaban yang telah Anda berikan. Namun di sini saya akan bertanya kembali, bagaimana cara meminimalisir supaya tidak terjadi lagi pembulian di sekolah? Tolong jelaskan. Baik, terima kasih. Ada beberapa kiat supaya tidak terjadi pembulian di sekolah. Yang pertama yaitu menanamkan sifat kasih sayang. Yang kedua, bergaul dengan orang-orang yang dapat membawa kita ke hal yang positif dan sedapat mungkin membatasi diri dari lingkungan pergaulan yang membawa kita ke arah yang negatif. Terima kasih atas jawaban yang telah Anda berikan. Dengan jawaban yang seperti itu saya sudah merasa puas. Baik, terima kasih.
Silakan kelompok 3 dipresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Odi Husnawati dari kelompok 3. Berdiri di sini untuk mempresentasikan hasil dari apa yang telah kami diskusikan. Berdasarkan dengan apa yang kami diskusikan, terdapat 2 pernyataan yang kami peroleh. Yang pertama, mengenai kedudukan Pancasila, dan yang kedua mengenai perbandingan perilaku sikap positif yang berkaitan dengan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan pernyataan pertama, ada 3 kedudukan Pancasila yang sangat krusial bagi Indonesia, yakni sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara Republik Indonesia, dan ideologi bangsa. Selanjutnya, kedudukan Pancasila yaitu dasar negara Indonesia, dan yang ketiga, kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Kedua, perbandingan perilaku sikap positif yang berkaitan dengan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penerapan di rumah, yaitu saling mencintai antara anggota keluarga, menghormati kedua orang tuanya sebagai anak, dan menyayangi anak-anaknya sebagai orang tua. Kedua, penerapan perilaku di sekolah. Guru bersikap adil dalam memberikan nilai terhadap siswanya. Kemudian yang terakhir, di lingkungan masyarakat. Tolong menolong antar anggota masyarakat, tidak membeda-bedakan anggota masyarakat dalam pergaulan. Dan hasil dari diskusi kami, saya persilakan kepada kelompok lain untuk bertanya. Oke, berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan. Mengapa Pancasila dijadikan sumber hukum di negara kita? Mohon dijelaskan. Terima kasih atas pertanyaan yang telah Anda berikan. Sesuai dengan pertanyaan Anda, mengapa Pancasila dijadikan sumber hukum di negara kita? Karena sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan, perundang-undangan baik secara hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Saya kembalikan kepada kelompok peneliti. Ya. Baik, saya sangat puas dengan jawaban Anda dan Ini dari kelompok jawabannya yang sudah tanggapi. Lanjut lagi mungkin dari kelompok lain. Ya, Bu. Iya, oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menanggapi persoalan ini. Mengapa Anda katakan sumber hukum yang dijadikan bahan penyusunan perundang-undangan dan berikan contoh hukum secara tertulis seperti apa dan hukum secara tidak tertulis seperti apa? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Ya. Terima kasih atas pertanyaan yang telah Anda berikan. Saya akan menjawab, karena hukum melalui peraturan perundang-undangan dapat mengatur dan membuat kebersamaan keadilan bagi masyarakat. Contoh hukum tertulis adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945, Presiden, dan KUHP. Kemudian, hukum tidak tertulis adalah hukum yang berlaku serta diyakini oleh masyarakat dan dipatuhi, akan tetapi tidak dibentuk menurut prosedur yang formal, melainkan lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat seperti adat istiadat. Sekian hasil dari presentasi kami. Jika sudah tidak ada yang bertanya, saya tutup presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih dari kelompok 4 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami dari membahas sebuah topik, yaitu kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara. Yang kedua, nilai-nilai dasar Pancasila. Kedudukan dan fungsi Pancasila merupakan dua hal yang dapat dipisahkan. Namun jika dilihat dari makna, katanya kedua hal tersebut memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Dan juga fungsi dapat diartikan sebagai tugas yang terkandung dari nilai Pancasila. Sedangkan kedudukan menunjukkan ikatan yang dimiliki oleh nilai Pancasila baik dalam negara, masyarakat, dan bangsa ini sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk terbentuknya negara dan bangsa apabila diperlukan. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Baik, itulah hasil diskusi kami. Selanjutnya saya akan membuka sesi pertanyaan pada masing-masing kelompok. Ya, oke. Silakan, mungkin ada dari kelompok 2 ya. Oke, silakan dari ya, Asmawati ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan bertanya, tolong berikan contoh sikap adil yang berada di sekolah, di masyarakat, dan di lingkungan keluarga. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Seperti yang dikatakan tadi, berikan contoh di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, serta lingkungan masyarakat. Contoh yang ada pada lingkungan sekolah, yang pertama, guru memberi nilai terhadap siswa tanpa melihat status siswa. Contoh lingkungan keluarga, orang tua tidak membeda-bedakan anaknya. Selanjutnya, contoh pada lingkungan masyarakat, dilaksanakan kerja bakti bersama. Terima kasih, saya kembalikan ke Baik, terima kasih atas pemaparan jawabannya. Dengan ini saya merasa puas dengan pemaparan jawabannya. Oke, kasih tepuk tangan dulu ya. ya. Dan itulah hasil diskusi kami. Kita tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Jadi dari kelompok 1 sampai kelompok 4 itu sudah tampil semua. Nah, tentunya dari hasil presentasinya tadi, mungkin dari salah satu kelompok misalnya ada mewakili untuk menyimpulkan dari hasil diskusi kita tadi. Ya, ada Bu. Oke, silakan mungkin yang bisa menyimpulkan. Ya, oke. Dahlia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami menyimpulkan hasil diskusi kami. Berdasarkan apa yang telah kami diskusi, kami menyimpulkan bahwa Pancasila memiliki 3 kedudukan bagi Indonesia, yaitu yang pertama sebagai pandangan hidup bangsa, yang kedua sebagai dasar negara, dan ketiga sebagai ideologi bangsa. Mungkin dari kelompok lain lagi ya yang bisa menyimpulkan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil diskusi yang kami lakukan, di sini kami menyimpulkan mengenai kehidupan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia, yang dimana kita harus dapat mengetahui fungsi dan nilai dari Pancasila tersebut, serta kehidupan Pancasila yang terkandung di dalamnya. Terima kasih. Iya, oke. Kasih tepuk tangan. Oke, terima kasih banyak ya dari semua kelompok, mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah menyimpulkan semua dari hasil diskusinya. Nah, tentunya Ibu Guru saya sedikit menyimpulkan ya tentang hasil diskusi. Nah, tentunya tadi untuk kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara di Indonesia tentunya itu yang memiliki 2 makna yang berbeda ya. Tetapi di sini kedudukan dan fungsi tersebut itu tidak bisa terpisahkan ya, karena keduanya itu dikatakan sebagai kedudukan maupun fungsi dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa ya, yang tentunya pandangan hidup bangsa di situ dapat menunjukkan nilai-nilai yang luhur ya bagi kemanusiaan, dan tentunya juga mencakup di dalam sila pertama sampai sila kelima, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi mungkin itu saja ya yang untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Cukup sekian, dan pesan dari Ibu ya, di sini tentunya saya memberikan semangat ya untuk Anda lebih giat lagi untuk belajar. Demikian untuk pertemuan kita. Untuk lebih menutup, mungkin dari ketua kelas ditutup ya untuk pertemuan kita. Sebelum kita keluar, mari kita membaca doa agar kita senantiasa terjaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, demikianlah untuk
materi kita pada siang hari ini. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.